Memakai, haleluya. Baik, puji Tuhan, semua bersyukur hari ini. Amin. Semua berbahagia hari ini. Amin. Semua semangat hari ini. Amin. Mana senyumnya? Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hasil pemilu? Apakah semuanya berbahagia setelah hasil Apakah pilihan Bapak Ibu Saudara yang terpilih? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, yang pilihannya terpilih senang mungkin ya. Kenapa? Karena pilihannya terpilih. Yang pilihannya tidak terpilih, gimana? Harus tetap senang dan mendoakan supaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dalam pidato kemenangan hasil quick count, menang sekali putaran, ya. Pak Prabowo berkata, saya mendengarkan, dia berkata akan merangkul semua. Ya. Dia berkata, saya akan memimpin bersama saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Wow, ini luar biasa. Ini memang harapan rakyat yang tidak yakin dengan perkataannya. Jangan-jangan itu hanya pidato aja, ya. Yang apalagi tidak memilih biasa janji gitu ya. Tapi apapun itu saudara, kita doakan supaya yang terpilih mau dituntun oleh Tuhan untuk bangsa ini. Kalau mau dituntun oleh Tuhan, siapapun akan membawa bangsa ini kepada rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Satu minggu yang lalu saya melihat sebuah video waktu Bapak Presiden Jokowi mendatangi satu kota, ya. Dan saya melihat ketika Bapak Presiden Jokowi datang, khususnya ibu-ibu yang disorot, Bapak Saudara, ibu-ibu itu pada berusaha untuk merangkul Bapak Jokowi.
yang kita harapkan, yang kita doakan, sesungguhnya bisa terjadi. Amin. Amin. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang kekuatannya tidak terbatas? Yesus. Hanya Tuhan. Hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka hanya kepada Dia kita bisa menggantungkan, menyerahkan seluruh pengharapan kita. Saya sangat menantikan pengalaman itu kehadiran seorang presiden. Saya sangat menantikan kita semua punya pengalaman yang namanya mengalami kehadiran Tuhan, Bapak Saudara. Karena kalau seorang Bapak Presiden saja hadir, rasanya masalah itu akan selesai. Nah, jika Tuhan hadir, yang kekuatannya tidak terbatas, maka tidak ada yang menghalangi kuasanya. Tidak ada batasan kuasanya. Karena itu saya menantikan pengalaman seluruh umat jemaat Tuhan di tempat ini. Semua punya pengalaman kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Punya pengalaman mengalami hadirat Tuhan. Gereja ini juga mengalami kehadiran Tuhan. Bangsa kita juga mengalami kehadiran Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, Bapak Ibu Saudara, kuasa yang tidak terbatas, yang bisa melakukan apapun, yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, yang ada dalam kehadiran Tuhan, itu kuasa yang tidak terbatas itu ada dalam kehadiran Tuhan. Ternyata tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, ini yang menjadi masalah. Walaupun Yesus hadir, hidupnya masih ketakutan. Walaupun Yesus hadir, dia masih depresi dengan berbagai masalah, tidak mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kuasa yang dahsyat ada di hadapannya, tetapi tidak mengalaminya. Saya membaca satu kisah di Alkitab. Yesus ada, tapi hidupnya tetap ketakutan. Kisah apa itu? Yaitu ketika Yesus dan murid-muridnya berada di dalam satu perahu. Ingat ya, berada di dalam satu perahu. Mereka hendak menyeberang ke Galilea. Tiba-tiba taufan yang dahsyat terjadi. Ombak besar masuk ke dalam perahu, hampir memenuhi perahu itu, sehingga kalau udah memenuhi berarti akan tenggelam dong ya. Lalu murid-murid ketakutan. Padahal di situ ada Tuhan Yesus sedang tidur, Bapak Saudara. Lalu murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini loh. Engkau tidak peduli, padahal hatinya Tuhan untuk kita semua. Cintanya. Tapi bisa loh kalau ada masalah, ini bisa terjadi kepada semua orang. Oh, Tuhan gak mengasihi saya, Tuhan gak peduli. Nah, iya itu normal adanya, tapi tidak seharusnya begitu. Artinya normal dari segi manusia, tapi dari segi Tuhan tidak seharusnya seperti itu, ya. Lalu Yesus bangun. Apa yang dia lakukan? Ketika Yesus bangun, langsung dia hardik. Angin itu, taufan itu berhenti. Dengan cara bagaimana? Cukup dengan berkata, diam, tenanglah. Tidak perlu ada macam-macam gaya, Bapak Saudara. Lalu angin itu berhenti, badai itu berhenti, taufan itu berhenti, dan suasana menjadi teduh, amat tenang. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, mengapa kamu takut? Aku loh di sini. Loh, kamu
yang dilakukan adalah membangun kepercayaan. Karena Tuhan bisa melakukan apapun, amin. Bagaimana penilaian Tuhan kepada murid-murid saat itu? Mereka dinilai orang yang tidak percaya. Padahal murid Tuhan bukan hanya pengikut, murid. Pendeta bisa juga nggak takut? Bisa. Ya, harus tetap dibangun kepercayaannya. Inilah yang menjadi alasan kenapa ada Tuhan di situ, tapi tidak mengalami kuasanya, tetap hidup dalam ketakutan. Alasannya adalah karena kurang percaya atau tidak percaya. Dan yang kedua, karena mereka tidak sungguh mengenal Tuhan. Siapa orang ini? Mereka hanya tahu dia guru yang mengajar firman dengan hikmat yang luar biasa. Tetapi dengan bukti menghentikan angin tofan, itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia mau kasih tahu, ini aku loh Tuhan. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana rasanya? Di depan kita ada kuasa yang dahsyat. Di depan kita ada kuasa yang dahsyat. Kita penuh masalah, tapi kita nggak bisa mengalami kuasa itu. Gimana? Kondisi apa itu? Itu kondisi yang sangat merugikan. Ada kuasa yang dahsyat tapi kita nggak mengalami. Kuasanya itu ada di depan mata, tapi tidak mengalami. Berarti rugi dong, iya kan? Ada makanan enak nggak dimakan. Ada kuasa yang bisa menyembuhkan di depan mata, tidak mengalami kesembuhan. Ada kuasa kelimpahan di depan mata, tidak mengalami kelimpahan. Namanya apa itu? Rugi dong, iya kan? Rugi. Oleh karena itu saya mau supaya kita semua tidak menjadi orang-orang yang rugi, Bapak Saudara. Kalau Tuhan memang hadir, kan katanya kalau Tuhan hadir apapun bisa terjadi. Nah, kalau Tuhan hadir tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita, kan kita rugi sekali. Maka kita akan belajar bagaimana supaya kita nggak rugi. Kalau Tuhan hadir, kita merasakan juga dong, ya kan? Kita ngalamin dong kuasa kehadirannya. Namanya super mujizat ada, kita ngalamin juga dong, ya. Ada kisah. Kita akan belajar dari kisah ini, yaitu dari Markus 6 ayat 1 sampai 5 dan Markus 6 ayat 53 sampai 56. Mari kita buka bersama-sama, kita akan baca Markus 6 ayat 1 sampai 5 dan ayat 53 sampai 56. Baik, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Judulnya kisah tentang Yesus ditolak di Nazaret. Ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti
Setibanya di seberang Yesus dan murid-murid, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di mana? Genesaret, dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera apa? Mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan membawa kepadanya supaya apa? Supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Di Nazaret Yesus mengajar sampai mereka takjub, mengajar dengan hebatnya bagi saudara. Tapi yang mereka renungkan bukan pengajarannya. Mereka mempermasalahkan asal usulnya. Loh, dia ini anak si tukang kayu loh. Saudaranya loh ada bersama dengan kita. Dia bukan Tuhan loh, ya. Lalu mereka menolak Yesus. Dan akhirnya tidak ada mujizat yang terjadi di sana. Kecuali ada kecualinya. Kecuali ketika Yesus meletakkan tangannya atas mereka yang ditumpang tangan. Ya. Jadi kalau khusus mereka yang menarik dan mengalami mujizat tidak ada satu pun. Lalu di Genesaret, ketika Yesus tiba, apa yang mereka lakukan? Ketika Yesus tiba, ketika Yesus keluar dari perahu, orang segera mengenal. Wow, itu dia Yesus, itu dia Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berlari-lari, Bapak Saudara. Berlari-lari
Bapak Saudara. Poin yang pertama yang akan kita belajar, kalau kita tahu di situ ada Tuhan, yang pertama kita harus punya respon kepada Tuhan. Kalau di Nazaret, ketika Yesus datang, tunggu hari Sabat dulu. Mereka datang ke gereja mendengar Tuhan mengajar. Tapi kalau di Nazaret, begitu Tuhan turun dari perahu, mereka langsung bergerak, Bapak Ibu Saudara. Ayo cepat semuanya, bawa semua orang sakit datang kepada Tuhan. Respon hatinya antusias, Bapak Ibu Saudara. Antusias. Berlari-lari dengan gerak cepat. Artinya, kenapa seseorang kok bisa berlari datang dengan cepat? Karena mereka percaya. Kalau nggak percaya, siapa tuh yang turun dari perahu? Oh, Mas Michael. Oh, itu jemaat di GPAP ini. Nggak mungkin orang berlari-lari kan? Oh, ayo semua jemaat. Bukan jemaat. Seluruh orang yang ada di Pamekasan datang, Mas Michael datang kan enggak? Kenapa? Karena tidak dikenal sebagai Tuhan, sebagai penyembuh. Tapi sesungguhnya bisa, betul ya, Mas Mike? Sesungguhnya bisa nggak? Bisa, sesuai dengan janji Tuhan. Bahkan kuasa yang tak terbatas dalam Yohanes itu dicatat. Kita pun bisa melakukan sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berlari-lari, respon antusias. Gimana Bapak Ibu Saudara? Mau mengalami mujizat Tuhan? Kita harus rubah respon kita. Berlari kepada Tuhan, mengejar Tuhan, gerak cepat, melayani Tuhan, gerak cepat. Yang kedua, kemanapun Yesus pergi, di desa, di kota, di pasar, orang meletakkan, ayat 56, orang sakit. Nah ini nih, yang lebih keren lagi ya. Dikatakan di sana, di pasar dan apa? Memohon kepadanya. Memohon apa? Bukan memohon, Tuhan, tolong Tuhan, limpahkan berkat-Mu, tolong sembuhkan, kuasa-Mu mengalir atasku. Bukan. Apa yang mereka mohonkan kepada Tuhan? Mereka memohon supaya apa di sana dikatakan? Supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu? Diperkenankan. Untuk apa? Menjamah jubah-jubahnya. Jadi kalau kita ternyata mengalami mujizat Tuhan, yang utama bukan berdoa minta, Tuhan cukupkan keperluanku, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku. Bukan itu ternyata yang utama. Yang pertama kita respon antusias dulu kepada Tuhan. Ada Tuhan, ada Tuhan. Aku harus datang segera memberikan yang terbaik kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang melayani Tuhan. Lalu yang kedua, mohon berkenan supaya aku bisa menjamah jubah-jubah. Menjamah jubah-jubah Yesus itu maksudnya apa? Kan Yesus ada di situ. Yesus kan gak jual mahal kalau dijamah, ya kan? Tetapi maksudnya apa Bapak Saudara? Jubah-jubah Yesus bicara doa pujian penyembahan, supaya kita diperkenal memberikan doa pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, supaya kita diperkenal memberikan sesuatu kado yang indah kepada Tuhan. Pujian, penyembahan, doa. Saat Yesus melayani di Nazaret, satu pun tidak ada mujizat. Sedangkan di Nazaret, kemanapun Yesus pergi selalu mujizat terjadi. Kok bisa? Mereka tahu prinsipnya, Bapak Ibu Saudara.
surveinya aja sudah menarik kuasa Tuhan. Harus terhubung. Caranya terhubung itu gimana? Kan saat kita menyembahnya, Anda terhubung kan dengan Tuhan. Ya, caranya gimana? Doa, pujian, penyembahan. Oh, berarti kalau kita udah doa terus nyanyi-nyanyi, terus kita nyembah, kuasa Tuhan turun? Enggak juga. Karena bukan hanya kata-kata itu yang menarik kuasa, tetapi iman yang ada di dalamnya. Mereka rindu dari dalam dirinya sendiri. Makanya mereka melakukan bukan perintah gereja, tetapi mereka sendiri yang memohon, perkenankan kami. Dari dalam hatinya sendiri yang rindu memberikan pujian, penyembahan, doa kepada Tuhan. Pujian, penyembahan yang keluar dari dalam hati Bapak Saudara, itu yang menarik kuasa Tuhan. Kita ingat kisahnya Rasul Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, Bapak Saudara. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Yuk kita baca dulu ayat ini. Tinggal ayat yang 2 ayat ini aja. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Saya minta Bapak Ibu Saudara membacanya dengan lantang, Bapak Ibu Saudara, supaya tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kira-kira kata Paulus puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain. mereka akan tetapi sudah hilang semua bumi yang hebat sehingga sedih-sedih penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya, kapan terbuka pintu? Kapan belenggu mereka terlepas saat mereka di penjara? Mereka terbelenggu, Bapak Saudara. Tetapi tiba-tiba belenggu itu terlepas. Kapan terlepas? Apakah karena dibuka oleh penjaganya? Tidak, Bapak Saudara. Tetapi dibuka lewat pujian, penyembahan, dan doa. Ketika mereka berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan, maka tiba-tiba ini bukti kalau kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, kuasa Tuhan keluar, turun, melawat kita. Oleh karena itu, kalau dalam ibadah, mari kita berikan penyembahan yang terbaik. Ada kesempatan seperti ini, ayo kita antusias sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dikeluarkan dari hati, sungguh-sungguh nyembah, dikeluarkan dari hati. Tuhan, Engkau ajaib. Kalau nyembah ya nyembah ya, nyembah jangan minta Tuhan sembuhkan aku Tuhan, jangan. Kalau nyembah itu namanya memuji. Memuji itu gimana? Waduh, Ibu Teku cantik sekali ya, gitu kan contohnya. Ibu Teku baik, Ibu Teku kok makin awet muda. Nah, itu kan memuji kan? Ngomong yang memuliakan Tuhan itu namanya memuji. Kalau menyembah, menghormat, itu lewat omongan. Kami menghormati Engkau Raja yang Maha Kudus, dan lewat hidup yang kudus juga. Kan sama. Kalau kita punya orang tua, bagaimana cara kita menghormati orang tua, Saudara? Cukup dengan omongan, oh papa aku menghormati papa, gitu kan? Apakah papa kita langsung merasa terhormat? Tapi ketika kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang berhasil, anak yang beretika, orang tuanya bangga. Anak yang takut Tuhan, orang tuanya tersanjung. Kalau cuma dengan kata-kata, hormat Pak, pulang sekolah hormat, ya, mau tidur hormat Pak, segala hormat bagi Papa. Nah, tapi hidupnya di luar mempermalukan, narkoba, apa segala macam.
jaminan mengalami itu tergantung kita. Kita merespon dia dengan antusias, respon melayani itu dia dengan antusias, respon menyembah dia dengan antusias, maka tidak bisa tidak Bapak. Kuasanya akan mengalir. Dan yang paling penting di sini lagi saya perhatikan dalam ayat berapa tadi yang ayat 56 ya, yang terakhir. Ayat 56, kemanapun ia pergi ke desa-desa. Jadi begini di Genesaret itu ada desa-desa, ada kampung-kampung, ada pasar, ada apa lagi, kotanya juga ada. Kok semuanya gitu loh, semuanya kok tahu menyembah Tuhan, kok semuanya antusias melayani Tuhan, semuanya. Bukan beberapa gereja di kota Genesaret, bukan beberapa orang di Genesaret, bukan. Nah inilah yang saya lihat pentingnya kesatuan dan kebersamaan. Mereka bersatu, seluruh Genesaret bersatu antusias untuk merespon itu, bersatu untuk memohon diperkenan untuk menyembah Tuhan, menjaga jumpai Tuhan. Ini luar biasa. Ini tidak bicara satu orang. Jadi kan kalau di gereja lain lawatan Tuhan terjadi. Sama-sama di sini juga ada Tuhan, di sana ada Tuhan. Kalau kita nggak ngalamin berarti namanya apa? Rugi kan? Jadi oleh karena itu jangan sampai kita rugi ya. Di sini ada Tuhan, mari kita bukan minta, kita mohon. Kalau kita mohon perkenankan aku, kan artinya berarti kita persiapkan hidup yang di dalam doa, hidup yang menyembah, hidup yang memuji. Jangan pula kita minta perkenankanlah penyembahanku ini, tapi penyembahannya asal-asalan Bapak Ibu. Loh gimana? Itu malah justru menunjukkan tidak menghormati Tuhan. Jadi kalau kita udah memohon berarti kita udah berusaha memberikan yang terbaik. Mohon terimalah persembahan kami. Padahal yang dibawa orang sakit loh. Padahal yang dibawa orang sakit ingin mengalami mujizat Tuhan. Tapi yang dilakukan adalah mohon supaya kami bisa diperkenan menjaga jumlah-jumlah. Bukan mohon sembuhkan kami, mohon tepuk tangan kepada kami, mohon pulihkan keadaan kami. Bukan, perkenankan kami untuk menjaga jumlah-jumlah. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita seluruh jemaat Tuhan bersatu bersama meresponi Tuhan dengan antusias, meresponi Tuhan melayani, meresponi Tuhan dengan antusias memberikan penyembahan, doa, pujian yang terbaik, maka tidak bisa tidak kuasa Tuhan akan turun atas kita semuanya, atas gereja ini. Bahkan bukan kalau udah turun atas gereja ini Bapak Saudara, itu sudah bicara seluruh jemaat Tuhan. Amin. Kalau bicara gereja berarti seluruh jemaat Tuhan akan mengalami kuasa kehadirannya. Maka hari ini saya hanya mengajak kita, ayo mari bersama-sama kita sepakat berikan respon yang terbaik untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dan supaya kita juga bisa memberi komitmen untuk memberikan respon yang terbaik kepada Tuhan seperti Genesaret, berlari-lari datang kepada Tuhan, berlari-lari melayani Tuhan, berlari-lari memberikan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang pertama kali. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Kita mau alami kedahsyatan Tuhan
bait yang kedua itu, bait yang semua ini ya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Nanti kalau kita diajak, ayo menyembah Tuhan, ayo memuji Tuhan tanpa lagu, ini omongannya. Betapa dahsyat di rumah, ini katakan kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Engkau saja Tuhan. Jadi gak bingung ngomong apa ya kalau menyembah, ngomong apa ya kalau memuji. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Kalau mau ngalami mujizat Tuhan, antusias menyembah, katakan ini dengan segenap hati, dengan penuh iman, terus menerus sembah, puji dan muliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita responi Tuhan hari ini dengan segenap hati. Kita datang kepada Tuhan, katakan dengan respon yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang tidak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur pada setia. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah dirimu, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak bergoyang, Kau tetap yang hanya Engkau satu-satunya yang bisa, yang lain hanya Engkau, hanya Engkau, walau dunia semua bergoncang, tak bergoyangkan, Kau segala yang terbaik, segala pujian, pengagungan, hanya Engkau saja yang layak. Engkau Tuhan yang ajaib, yang maha kudus, yang maha kuasa. Dahsyat namamu, Engkau pencipta langit dan bumi. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biar kami semua boleh merasakan, boleh mengalami kuasa kehadiran Tuhan. Pulang dari tempat ini biar kami semua boleh belajar menyembah, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, meresponi Tuhan setiap ada kesempatan, berusaha untuk
Kami berdoa biar semua jemaat Tuhan boleh mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Karena kami semua boleh belajar bagaimana cara merasakan, mengalami kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus pimpin kami semua, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang memberkati dan keluarga. Pengumuman untuk 1 minggu ke depan ada pesaga di tempat ini hari Kamis jam 7 malam. Biarkan setiap jemaat Tuhan ada di tempat ini kita beribadah, keluarga kita berdoa bersama kali ini. Kemudian hari Minggu jam 9 pagi tetap ada sekolah minggu, dan jam 5 sore kita akan beribadah kembali di tempat ini. Biarkan semua jemaat Tuhan datang tidak terlambat. Terima kasih. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jadi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan persembahan ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan yang Kau beri dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, persembahan bisa dijalankan. Baik, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita akan berdoa, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Haleluya.
pujian segala kemuliaan. Biarlah kehadiran-Mu dirasakan sepanjang minggu ini, sehingga umat-Mu mengalami pertolongan-Mu, umat-Mu mengalami mujizat-Mu di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu ketika kami datang di hadapan-Mu, maka kuasa dari Yang Maha Tinggi mengalir kepada setiap kami yang menantikan Engkau menerima mengalami lawatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, tambah-tambahkan urapan-Mu yang baru, tambah-tambahkan hikmat-Mu di dalam nama Yesus, tambah-tambahkan kerinduan yang besar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk bangsa kami. Kami berdoa supaya bangsa kami menjadi bangsa yang merdeka sungguh, yang memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya. Tuhan menuntun kami ke tempat ini. Tuhan juga menyertai seluruh jemaat Tuhan dalam perjalanan mereka pulang. Penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan kita angkat tangan kita terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Dilawatnya hidupmu dengan kuasa kehadirannya, dibuatnya engkau dapat melihat mujizatnya, dan ditolongnya engkau untuk selalu terhubung dengannya. Dijawabnya seluruh pergumulanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari